Selamat datang di Radio Alam Lain bersama gue, Arif Daniarsyah. Sebelum episode ini dimulai, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi dan follow YouTube channel Radio Alam Lain biar kamu gak ketinggalan episode berikutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, bisa langsung klik link di deskripsi. Seperti apa kisah kali ini? Selamat mendengarkan. Cerita kali ini adalah pengalaman misteri saat touring dengan seorang kawan dari Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, sekitar 3 tahun yang lalu. Selepas kami dari Ciamis, Jawa Barat, baliknya saya ikut mampir ke rumah kawan di Purwodadi untuk istirahat sehari sebelum balik ke Tuban, Jawa Timur. Keesokan harinya, selepas asar, dengan mengendarai motor masing-masing, dia mengantarku sampai Beleduk Kuwu, sekalian untuk menemaniku mengambil gambar di objek wisata itu dan sekedar menikmati es kelapa muda yang memang banyak dijual di situ. Keasikan melihat objek wisata bumi yang sedang batuk itu hingga tak terasa hari sudah menjelang maghrib. Baru selepas maghrib saya mulai perjalanan pulang ke Tuban yang mungkin membutuhkan 3 atau 4 jam perjalanan. Maklum, jalan alternatif Cepu Semarang ini rusak parah waktu itu. Sebenarnya saya sudah merasa ada yang ganjil saat akan mulai perjalanan pulang ini. Sejak saya meluncur dari Beleduk Kuwu, saat motor yang saya kendarai memasuki kawasan Karedanan Grobogan, tiba-tiba ban motor bocor. Untungnya masih ada satu tukang tambal ban dekat kecamatan yang masih buka waktu itu. Setelah itu, ketika memasuki kecamatan Gabus, tiba-tiba lampu depan motor saya juga ikutan mati. Terpaksa saya berhenti di pasar Sulur Sari untuk memperbaikinya. Beberapa saat setelah lampu kembali normal, saya lanjutkan perjalanan. Sekitar 1 jam saya baru masuk wilayah Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah. Sekitar 1 jam kemudian melintasi area hutan jati, barulah saya sampai ke wilayah Klopo, Dewur, Blora yang terkenal dengan wong saminya itu. Kurang dari 30 menit kemudian, saya sudah memasuki pusat Kabupaten Blora dan langsung mengambil jurusan Bojonegoro. Lepas dari Batalion 410 Blora, sekitar 500 meter, tiba-tiba tanpa sebab mesin motor saya mati. Sebelumnya ini belum pernah terjadi. Di samping motor saya masih tergolong baru saat itu, sebelum berangkat touring, saya juga sudah mempersiapkan motor sesempurna mungkin. Agak sedikit aneh sih. Saya jengkel, saya tepikan motor ke tepi jalan. Dan memang jalanan saat itu masih ramai dari arah Blora menuju Bojonegoro, Jawa Timur. Belum sempat menyandarkan standar motor, saya dikejutkan oleh suara nenek-nenek yang tidak tahu datangnya dari mana. "Mas, boleh saya minta tolong?" kata wanita tua itu. Saya menoleh ke arah wanita tua itu. "Apa yang bisa saya bantu, Mbah?" jawabku. "Saya boleh menumpang sampai di Bogorejo. Mau naik ojek, saya tidak ada uang, Nak," kata nenek tua itu bernada melas. "Oh, monggo Mbah, kebetulan nanti saya lewat situ. Tapi sabar dulu ya Mbah, motor saya agak sedikit rewel ini. Saya mau cek mesinnya dulu." Saya sama sekali tidak memperhatikan lagi wanita tua itu. Saya terus konsentrasi dengan motor. Setelah mengecek kondisi motor, ternyata tidak ada sedikit masalah apapun dengan motor. Begitu mesin motor saya starter langsung menyala. Saya segera melanjutkan perjalanan yang sebelumnya mempersilahkan wanita tua itu segera naik ke motor. "Pegangan ya Mbah," sambil aku lajukan motor. Namun kali ini saya hanya melajukan motor dengan kecepatan standar karena membonceng seorang wanita, tua lagi. Perjalanan masih 1 jam lagi untuk sampai rumah. Bau wangi dari wanita tua itu sebenarnya yang membuat risih.
sebab bau wanginya tidak seperti wewangian pada umumnya. Saya rasa wewangiannya itu aneh. Dalam pikir saya, nenek ini gaul juga. Masa punya parfum tapi nggak punya uang untuk ojek. Namun saya tidak memperdulikannya. Saya anggap bau wangi seperti ini sama dengan wewangian wanita yang ada di kampung saya juga. Umumnya pada helatan hajatan kebiasaan mereka memakai wangian. Namun yaitu tadi, menyengat. Dalam perjalanan tadi, tidak banyak yang saya bicarakan dengan nenek itu. Sebatas mengingatkan untuk pegangan saja. Di samping itu, saya harus berkonsentrasi mengemudikan motor. Ketika memasuki kecamatan Bogorjo, Blora, saya mencoba bertanya pada wanita tua itu. Tetapi sama sekali tidak ada jawaban dari wanita itu. Mungkin tidak mau jawab, pikirku. Karena waktu saya tanya, kondisi motor sedang berjalan. Sampai di dekat pasar Bogorjo, saya bertanya lagi pada wanita itu. Namun tetap tidak ada jawaban. Saya tepikan motor di dekat simpang tak jauh dari pasar dengan tujuan hendak bertanya kembali pada wanita itu. Namun, saat saya menoleh ke belakang, saya sangat terkejut. Wanita tua yang saya bonceng, raib entah kemana perginya. Sekedar informasi, jalan alternatif dari Blora menuju Kedurungan, Tuban, Jawa Timur ini adalah jalan sempit dan sebagian besar melewati areal hutan jati perhutani. Karena sudah merasa terlambat dan semakin beranjak malam, saya berusaha tidak peduli apa yang barusan terjadi, sekalipun dalam hati penuh tanda tanya. Karena jalanan bergelombang, saya tidak bisa memacu motor dengan kencang, meskipun jalanan lenggang. Lepas dari Bogorjo ini, saya memperlambat motor. Karena di kejauhan tampak banyak lampu seperti keramaian orang yang sedang ada di hajatan. Ternyata bukan. Setelah saya berhenti di situ, keramaian itu seperti pasar malam, tetapi tidak ada permainan di situ. Seperti pasar malam pada umumnya, banyak sekali orang keluar masuk tempat tersebut. Selain menikmati makanan, banyak juga orang yang mencoba membeli pakaian. Karena sejak tadi saya hanya berada di atas motor, saya tepikan motor dan masuk ke area pasar tersebut, yang dibilang ramai meski sudah larut malam. Karena tujuan masuk pasar ini adalah untuk mengisi perut, setelah mencari kesana kemari, tak jauh dari tempatku berdiri ada satu warung bakso. Saya pikir bakso paling tepat, karena panas dan lumayan mengurangi rasa dingin juga. Sambil menunggu bakso yang saya pesan disajikan, saya menyalakan sebatang rokok. Namun, saya merasa ada yang aneh ketika memperhatikan orang-orang di sekitar pasar malam itu. Dalam hatiku bergumam, aneh sekali pandangan mereka kosong semuanya. Banyak suara riuh rendah, tetapi mulut mereka tak ada yang berbicara. Lalu itu suara dari mana? Biasanya orang di desa selalu bertegur sapa, sekalipun mereka tidak saling mengenal. Dan kali ini bulu kuduku mulai berdiri. Namun saya tetap berusaha tenang. Karena saya menganggap itu adalah angin yang berhembus perlahan. Sekalipun pasar malam tersebut hanya diterangi dengan cahaya lampu-lampu petromak, namun suasananya terang dan ramai. Untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan, saya mengeluarkan handphone. Lalu mencoba SMS ke orang rumah sambil melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 23.58. Saya tidak menyadari kalau saat itu sedang atau barangkali berada dalam dimensi lain. Kemudian saya masukkan lagi handphone dan melepaskan lagi pandangan ke arah balik saya duduk. Saya mendapati pasar malam mulai sepi. Bahkan hampir separuh wilayah pasar malam yang tadi saya lihat tinggal sebagian saja. Sama sekali masih belum menyadari apa yang saya alami. Saya menganggap kalau sebagian orang sudah membereskan dagangannya karena sudah larut malam.
Saya masih tetap santai, kembali saya melihat ke arah warung tempatku memesan bakso. Penjual bakso itu tampak sibuk karena melayani orang yang datang lebih dulu daripada aku. Lalu saya melepaskan pandangku ke arah samping. Ternyata sudah gelap. Tinggal beberapa penjual saja. Kembali saya dibuat heran. Waktunya begitu cepat. Seharusnya orang beres-beres makanan butuh waktu sekitar setengah jam. Akan tetapi ini hanya terjadi beberapa detik saja. Sungguh-sungguh aneh. Lalu saya lihat ke arah warung bakso tempat saya pesan tadi. Ternyata masih juga sibuk dengan pembeli yang lain. Ketika saya menoleh kembali ke arah samping kanan, ternyata sudah gelap. Dan begitu kembali menoleh ke arah penjual bakso yang ada di depanku tadi, ternyata sudah gelap. Seketika saya terperanjat kaget, sementara sinar bulan saja yang tampak tetap terang. Kemana penjual-penjual tadi? Gumamku. Dengan cahaya bulan, perlahan-lahan saya memperhatikan sekeliling. Saya lebih terkejut ketika melihat batu nisan di tempat saya duduk. Dan saya lebih terperanjat lagi, tempat yang saya duduki yang sebelumnya adalah terlihat bangku, ternyata adalah kijingan makam. Saya bergegas meninggalkan tempat ini dan langsung menyalakan mesin motor. Sebisa mungkin saya berusaha tenang mengemudikan motor menuju kenduruan. Sambil tentu saja dada terus bergemuruh.